Shalom dan selamat pagi, Ibu Bapak Saudara yang terkasih jemaat Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Saat Teduh Pagi, edisi Rabu 30 Desember 2020. Bacaan kita hari ini dari 2 Petrus pasal 3, ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Tema kita, memelihara kehidupan rohani. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, kami datang kepadamu pada pagi ini bersyukur dan memuliakan Engkau. Boleh mengizinkan kami menikmati hari baru hari ini. Kami menyambut dengan gembira dan sukacita. Dan kami mau dasari perjalanan hidup kami hari ini dengan kebenaran Tuhan. Karena itu berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sampaikan isi hatimu lewat firman. Dan boleh kami diperteguh, kami mengerti dan melakukannya dengan baik. Kami siap Tuhan, berfirmanlah. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. 2 Petrus 3 ayat 14 sampai 16. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara-saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Amin. Memelihara kehidupan rohani umpanunduk katuan mempena. Saudara yang terkasih, menunggu adalah pekerjaan yang sering memunculkan kekecewaan dan menghilangkan kesabaran. Bahkan tidak sedikit diri kita yang menjadi kesal, bahkan marah ketika seseorang yang ditunggu tiba-tiba menggeser jam perjanjian, ataupun tak memberi kabar sama sekali tentang kapan waktunya datang. Perikop ini menegaskan bahwa orang percaya harus hidup kudus di hadapan Tuhan dalam masa-masa penantian, dengan tetap menjaga kehidupan yang tak bercacat di hadapan Allah. Untuk itulah Petrus mengingatkan kembali tentang bagaimana kesabaran Tuhan yang masih memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat sebelum kedatangan Yesus. Kesempatan inilah yang harus dijawab melalui tindakan hidup yang benar di hadapan Tuhan, dengan berupaya menghindari kesesatan kehidupan. Dalam hal tersebut, kita diberi tanggung jawab untuk berpegang pada Kristus dan firman-Nya. Iman yang dinyatakan melalui penantian dan kedatangan Kristus kembali tidak berarti membuat hidup kita hidup seenak hati, tetapi kita diberi kesempatan untuk bertumbuh dalam anugerah-Nya dengan tetap berpegang kepada pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan memiliki kehidupan rohani yang berkualitas dalam kebenaran. Saudara yang terkasih, lalu bagaimana cara kita mengisi penantian? Rasul Petrus memberi nasihat kepada kita bahwa jagalah kehidupan agar tidak bercacat, dan peliharalah kehidupan rohani dengan setia dan sabar selama masa-masa penantian kedatangan Kristus. Jangan lengah, tetapi tetaplah bersabar melakukan yang benar untuk beroleh sukacita bersama Kristus. Tetaplah kuat, peliharalah kehidupan rohani dalam setiap perjalanan kehidupan. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu saat ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Baru saja memberikan perenungan bagi kami. Bila itu menjadi pengajaran yang berharga bagi kami, untuk terus-menerus dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kami memelihara kehidupan kami. Kami memelihara hidup yang Tuhan anugerahkan ini. Sehingga dalam semuanya itu kami beroleh sukacita bersama dengan Kristus. Kami tetap bersabar, tekun, dan setia menjalani hidup ini. Bapa di sorga, jalani kehidupan hari ini
Kami mohon kasih dan lindungan Tuhan. Memelihara kami dan seisi rumah kami. Boleh menikmati kasih karunia Tuhan dalam berbagai aktivitas kami. Di penghujung tahun 2020 ini. Satu hari lagi kami melangkah di tahun 2021. Kami meyakini bahwa Tuhan terus menopang dan menolong kami. Berkati seluruh jemaatmu Gereja Toraja Tangerang. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di tempat yang lain. Berkati mereka semua. Peliharakan yang dalam kondisi sakit, dalam kondisi berduka. Tuhan hiburkan, Tuhan sembuhkan. Yang dalam kondisi bergumul, Tuhan kuatkan. Yang dalam kondisi mengalami berbagai tekanan hidup, Tuhan tolong mereka. Yang bersuka cita karena ulang tahun, sempurnakan syukur mereka. Yang dalam masa-masa tua, berkati dan mereka tetap sehat. Berkati pemerintah kami hari ini. Diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menjaga dan mengayomi kami dengan baik. Kami terus menjaga dan melindungi diri kami. Dan kami mohon Tuhan selalu menjauhkan kami dari wabah COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami bersama, kami panjatkan padamu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita pagi ini. Tuhan memberkati.